Pupuh 3. Raja Sikayantra. Palguna 1373 Saka. Akhir Februari 1451. Ngampel Denta, Diapit Kalimas dan Kali Pagirian, semuanya adalah cabang Kali Brantas yang mengalir ke ujung Galuh. Sayyid Ali Rahmat memperkirakan penanaman yantra pastinya akan melebar sampai ke dekat Kalimas. Letak Ngampel Denta sendiri lebih dekat ke Kali Pagirian. Jika yantra yang sudah berhasil ditemukan menunjukkan arah tenggara, itu berarti tidak akan lagi ditemukan yantra jika menuju arah selatan. Yantra yang lain pastinya ditanam di sebelah utara dan sebelah barat dari titik yantra pertama ditemukan. Jika satu yantra lagi berhasil ditemukan, tentunya bisa diperkirakan berapa jarak tanam antara yantra satu dengan yantra lainnya. Beberapa cantrik Sayyid Ali Rahmat yang berdarah Tatar, baik campuran Campa, Tatar ataupun Tatar asli atau Tionghoa, diperintah untuk meninggalkan ujung Galuh sementara waktu. Yang mengejutkan, hampir separuh cantrik Campa berdarah campuran Tatar. Kembali Tratuan dan Truongnit diberi tugas membawa mereka. Kali ini Sayyid Ali Rahmat mengungsikan mereka ke Lasem, ke tempat mertua perempuannya tinggal. Di sana mereka akan tinggal bersama Muslim Tionghoa yang lain. Kepergian mereka ke Lasem juga untuk mengabarkan kepada mertua perempuan Sayyid Ali Rahmat, Raden Ayuteja, bahwa menantunya telah boyongan dari Jiautung ke ujung Galuh. Di ujung Galuh kini hanya tersisa separuh cantrik Campa bersama cantrik-cantrik Jawa. Pembangunan pasraman baru pun dihentikan. Tugas para cantrik sekarang tak lain mencari titik penguburan yantra selanjutnya. 6 hari telah berlalu, namun selama itu pula tiada hasil yang didapatkan. Masyghul hati Sayyid Ali Rahmat jadinya. Dia dan Zainal Kabir bersiteguh untuk tidak turut pindah. Kalaupun mati, mereka yakin mereka akan mati dalam keadaan syahid. Nyi Ageng Manila sendiri sudah diungsikan ke kediaman Ki Bangkuning. Sayyid Ali Rahmat setiap malam juga telah memanjatkan doa, mendirikan Qiyamul Lail, merapalkan beberapa wirid dan hizib. Tapi tak ada hasil apapun. Tubuhnya pun makin meriang, hampir tiada tertahankan, hingga memasuki malam ke-7, tepat setelah dia merapalkan sebuah hizib di tajuk sementara yang dibangun para cantriknya. Dengan hanya ditemani Zainal Kabir yang juga sakit, terdengar suara seseorang menyapa dari pintu masuk tajuk. Assalamualaikum, Sarwohayu Ikang Katemuan. Sontak Zainal Kabir memalingkan wajah ke arah pintu. Sayyid Ali Rahmat menyusul. Mereka mendapati sosok berpakaian putih-putih dengan tubuh pendek dan perut buncit. Sayyid Ali Rahmat tercekat melihat perwujudan orang itu. Wajahnya samar karena damar di dalam tajuk tidak cukup terang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kulub, ketahuilah ada 3 tingkatan yantra. Tingkatan pertama berdaya untuk memenuhi segala kebutuhan pokok manusia, sandang, pangan, dan papan. Juga ada yantra dalam jenis ini yang berdaya merusak secara pelan, menyebabkan pikiranmu kacau, membuatmu enggan dan malas. Yantra jenis ini bisa merusak jiwa musuh lambat-lambat
menggerogotinya, membuatnya gila dan sakit-sakitan. Yantra seperti ini masuk dalam golongan tamasika yantra, bagaikan kresnastra, panah hitam legam. Tingkatan kedua, berdaya untuk membantu memenuhi segala keinginan manusia, cinta, asmara, kuasa, wibawa, juga ketundukan, ketakutan, keseganan, dan penghormatan dari manusia lain. Juga ada yantra dalam jenis ini yang berdaya merusak secara cepat, membunuh secara diam-diam, menghancurkan niaga orang, membuat hancur rumah tangga orang. Yantra seperti ini masuk dalam golongan rajasika yantra, bagaikan raktastra, panah merah membara. Yantra terakhir berdaya untuk menyelaraskan, mendamaikan, merukunkan, dan menjernihkan pikiran dan hati. Yantra seperti ini masuk dalam golongan satwika yantra, yantra yang luhur, yantra yang utama, bagaikan swetastra, panah putih yang tidak mematikan. Yang kalian hadapi adalah rajasika yantra yang berdaya merusak secara ganas dan cepat. Yantra itu banyak dipunyai mereka yang menjalani pangiwo. Dan kamu, Kulub Rahmat. Kaget Sayyid Ali Rahmat ketika mendengar namanya dipanggil. Dia bersembah seketika. Pejamkan matamu. Tanpa bisa membantah, dia memejamkan matanya. Yantra seperti ini berasal dari kekuatan api jiwa, ahankara. Saat terpejam, Sayyid Ali Rahmat melihat nyala api berkobar-kobar. Dia merasakan api itu tidak terpisah dari dirinya sendiri. Api itulah yang memberikan kekuatan pada dirinya untuk menjadi garang, ganas, dendam, cemburu, iri, dengki. Api itu sudah dikenalnya. Dia menyebutnya nafs ammarah. Dari kekuatan nafs inikah yantra tersebut dibuat. Api itu ditanam di dalam tanah. Tanah berwatak menerima segalanya. Apa saja, kebaikan diterimanya sebagai kebaikan, keburukan diterimanya sebagai keburukan. Api pun diterimanya sebagai api. Batin Sayyid Ali Rahmat menangkap gambaran kobaran api yang menjilati tanah sedemikian dahsyatnya. Tanah itu membara, bara tersebut merata kemana-mana. Diamkan kesadaranmu. Kesadaranmu, budimu adalah air. Semakin kesadaranmu tenang, semakin besar air jiwamu. Sayyid Ali Rahmat menarik napas pelan. Kengerian melihat bara yang merantak kemana-mana segera dikuasai sepenuhnya dengan kesadarannya. Dan dia berhasil. Mata batinnya kini melihat air yang berpusar dari dadanya. Air itu dia kenali. Dia mengenalinya sebagai nafs mutmainnah. Siramkan kepada bara itu sekarang, Kulub. Dengan kehendak batin, Sayyid Ali Rahmat mencurahkan air jiwanya ke tanah yang membara. Dan hawa sejuk tertebar seketika. Sejuk sekali, sangat berbeda dengan hawa sebelumnya. Tanah yang semula membara berpijar-pijar kini mulai padam perlahan-lahan. Tubuhnya yang semula panas karena meriang berangsur-angsur menyejuk. Cukup, Kulub. Sekarang buka matamu. Sayyid Ali Rahmat menurut. Memang yantra ini sudah tidak berguna lagi. Harus diangkat. Malam ini semuanya akan muncul sendiri ke permukaan tanah setelah kamu siram dengan air budimu. Seusai kemunculannya,
buang semuanya ke lautan, lalu adakan selamatan kecil-kecilan sesuai kemampuan kalian. Yang terpenting harus ada buah-buahan yang dibentuk seperti gunung. Gunung adalah lambang pencapaian kesucian. Puncak gunung adalah lambang kesucian tertinggi. Kemudian harus ada harum-haruman, sebab kesucian itu harum. Juga harus ada air bersih. Air bersih adalah lambang jiwa yang bersih. Jangan ada darah tercurah. Cukup sudah. Sarwo hayu kulub. Sayyid Ali Rahmat dan Zainal Kabir terpaku bagai arca batu, lupa bertanya tentang jati diri sosok di hadapan mereka. Ucapan yang dikeluarkannya seakan-akan menyihir kesadaran mereka. Sosok itu memakai bahasa Sanskerta, Arab, dan Kawi dengan sangat fasih. Dia berbalik melangkah menjauhi pintu tajuk. Sayyid Ali Rahmat sontak tersadar. Segera dia bangkit dari sila dan menghambur keluar. Sosok itu tidak didapatinya, hilang entah kemana, hilang tanpa bekas. Dia masih tetap berusaha mencari, tapi sosok itu memang telah hilang. Belum usai keheranannya, dia merasakan letupan-letupan pelan di tanah yang diinjaknya. Dia berdiri tegang. Dia pasang kewaspadaannya baik-baik. Ya, memang terasa letupan-letupan pelan itu. Dia merunduk. Dia pegang tanah dengan dua tangannya. Letupan-letupan itu semakin terasa, menggetarkan telapak tangannya. Dan baru disadari olehnya, Zainal Kabir pun melakukan hal serupa, berjarak tak lebih 1 depa di belakangnya. "Kamu melihat sosok tadi, Kabir?" tegang suara Sayyid Ali Rahmat. "Ya, Ko, ya." "Kamu mendengar apa yang diucapkannya?" "Ya, Ko, ya." "Paham kamu?" "Ya, Ko." Dia beruluk salam dalam bahasa Arab dan Kawi, lalu berbicara dalam bahasa Sanskerta. Yakin sudah Sayyid Ali Rahmat bahwa dirinya tidaklah bermimpi. "Tubuhmu masih sakit, Kabir? Kembalilah ke tajuk." "Tubuhku sudah menyehat, Ko. Alhamdulillah." Tercengang Sayyid Ali Rahmat mendengarnya. Dia sendiri juga merasa segar, berbeda dengan beberapa saat lalu sebelum sosok itu hilang. Dia tahu kita kurang begitu mahir dalam Kawi. "Dia itu siapa, Ko?" Sayyid Ali Rahmat terdiam. Letupan yang dirasainya semakin menghebat. "Gempa, Kabir! Gempa, Ko!" Gempa bumi terjadi, tidak begitu besar, namun cukup membuat panik orang-orang yang tinggal di wilayah Ngampel Denta. Para cantrik berhamburan keluar dari asrama sementara mereka. Sayyid Ali Rahmat masih duduk dan tercenung mengingat sosok yang baru saja menemuinya. Sosok itu sangat mirip sekali dengan sosok yang pernah menemuinya di Pendarmaan Brematahun beberapa tahun lalu. Tidak salah lagi, dan kejadian yang sudah berselang lama tersebut kini mendadak memenuhi pikirannya. Pagi baru saja datang. Kesibukan di sepanjang Kali Pagirian semakin bertambah. Pasti di Kalimas sana para pedagang dan pembeli lebih banyak lagi. Beberapa prajurit laut Kahuripan hilir mudik menjalankan tugas mereka. Sesekali mereka mengawasi sebuah bangunan pasraman yang belum juga selesai. Beberapa di antara mereka berkelisik dengan mimik kurang suka. Namun pembangunan pasraman yang tepat di wilayah perniagaan utama Majapahit tersebut sudah memenuhi ketentuan yang sah dari Kahuripan sebagai wilayah Majapahit, sehingga tidak satupun yang berani mengusiknya. Menurut Kasak Kusuk, Acarya pemilik pasraman tersebut, walau berasal dari atas angin,
telah mendapat gelar Rahadian atau Raden dari penguasa Keling. Gelar itu dia peroleh karena bibinya adalah Parameswari, penguasa Keling, Bre Kertabumi. Dia juga terpandang di kalangan Tionghoa, terutama Tionghoa Muslim, karena dia menantu almarhum Haji Gan Eng Chu, pemimpin masyarakat Tionghoa di Majapahit. Kasak-kusuk itu ternyata menyebar sampai ke telinga banyak warga Ngampel Denta. Beberapa Muslim Jawa pada akhirnya tahu bahwa sosok muda pendiri Pasraman itu masih cucu keponakan Syekh Malik Ibrahim, ulama besar yang dimakamkan di Tandes, tetangga dekat Ujung Galuh, yang lebih mudah dicapai lewat jalur laut daripada darat. Pagi itu, kasak-kusuk lain terdengar lebih santer. Kasak-kusuk tentang gempa dini hari tadi yang ternyata membuat tanah di Ngampel Denta rekah di beberapa tempat. Sayyid Ali Rahmat baru saja menunaikan sholat duha ketika 5 cantriknya tergopoh-gopoh memasuki tajuk. Zainal Kabir masih setia menemani kakak sepupunya itu. Kini keduanya sudah sehat dan bugar. Assalamualaikum Kanjeng. Waalaikumsalam. Sayyid Ali Rahmat dan Zainal Kabir menjawab hampir bersamaan. Sayyid Ali Rahmat dan Zainal Kabir yang bersila menghadap pintu mempersilahkan kelimanya masuk. 5 cantrik berdarah Jawa. Mereka segera memasuki tajuk dan bersila berjajar. Ada keperluan apa pagi-pagi begini? Suara Sayyid Ali Rahmat terdengar berat. 5 orang itu saling pandang sekilas. Lantas salah satu dari mereka mewakili teman-temannya yang lain berkata, "Nuwun pangaksomo, jikalau hamba berlima mengganggu waktu Kanjeng." Sayyid Ali Rahmat menatap para cantrik itu satu persatu. Ada sirat ketegangan di wajah mereka. Sebenarnya ada apa? Anu Kanjeng, 2 teman kami melihat rekahan tanah yang cukup lebar di dekat Kali Pagirian dan Kali Mas. Sayyid Ali Rahmat terpana. Masya Allah, bawa aku ke sana sekarang juga. Sayyid Ali Rahmat bangkit dari sila, diikuti Zainal Kabir. Para cantrik mengangguk patuh. Mari Kanjeng. Para cantrik menunggu 2 pimpinannya berjalan keluar tajuk terlebih dahulu. Baru mereka mengikutinya dari belakang. Ke kiri Kanjeng, dekat dermaga tua di Kali Pagirian. Mereka berjalan setengah tergesa. Lalu lalang penduduk Ngampel Denta sudah tidak menjadi perhatian mereka. Sebentar kemudian mereka sudah sampai di tempat yang dimaksudkan. Di sana sudah banyak orang berkerumunan, termasuk para saudagar maupun penduduk Ngampel Denta sendiri. Itu Kanjeng. Dari tempat mereka berjalan sudah diketahui di mana rekahan tanah yang dimaksudkan. Sayyid Ali Rahmat mendekati tempat yang sudah dikerumuni banyak orang. Beberapa dari mereka memberikan tempat kepada guru atas angin yang baru datang itu. Dia dan Zainal Kabir memperhatikan rekahan tanah yang mengeluarkan asap samar. Tak ada yang berani menyapanya. Mereka merasa guru bermata sipit itu belum begitu mahir berbahasa Jawa. Padahal kemampuannya berbahasa Jawa sudah banyak mengalami kemajuan dalam beberapa tahun ini, sehingga dia bisa paham ketika ada kelisik orang Jawa yang berdiri tak jauh dari tempatnya. Ini Raden Keling itu. Ya, masih muda, tapi wajahnya tidak ada Jawanya blas.
Dari campa, iyakah? Seperti campuran Cina dan Arab begitu? Ya, campuran campa juga. Masih kerabat Raja Campa. Majapahit benar-benar akan berubah. Ya, yang jelas Ujung Galuh sudah tidak wingit lagi. Orang asing lebih bebas di sini. Kelisik berhenti. Sayyid Ali Rahmat berjongkok tepat di samping rekahan tanah. Zainal Kabir mengikutinya. Semua mata memandangnya lekat-lekat. Mata Sayyid Ali Rahmat mendapati sesuatu. Sebuah logam tertanam di sana. Yantra itu. Mengapa tidak ada yang mengambil yantra ini? Tanya Sayyid Ali Rahmat dalam bahasa Jawa. Sangat jelas terdengar. Tidak ada cadelnya sama sekali. Karuan saja kerumunan orang terkejut mengetahui guru atas angin itu mahir berbahasa Jawa. Dua orang yang tadi berkelisik segera minggir ke belakang malu. Seseorang bersembah dada. Nuwun pangaksomo Raden, tidak ada yang berani. Sayyid Ali Rahmat mengangguk. Bismillahirrohmanirrohim. Sayyid Ali Rahmat lalu menjulurkan tangan kanannya, meraih yantra yang berada di dasar rekahan. Semua mata mengamati was-was, dan ketika dia menarik lengannya, yantra itu sudah di dalam genggamannya. Beberapa orang melangkah mundur. Sayyid Ali Rahmat merasakan panas di telapak tangannya. Wajahnya yang menahan panas tampak jelas. Ada yang punya kain? Kerumunan orang saling pandang. Dari sebelah kanan menyeruak seorang lelaki berperut besar. Ada Raden, hamba punya. Sayyid Ali Rahmat tersenyum. Bisa saya minta paman? Nanti akan saya ganti. Lelaki itu bergegas mengambil sesuatu dari balik ikat pinggangnya. Secabik kain hitam. Dia maju takut-takut bersembah dan mengulurkan kain itu kepada Sayyid Ali Rahmat. Silahkan Raden, tidak usah diganti. Sayyid Ali Rahmat kembali tersenyum. Paman ikhlas. Lelaki itu mengangguk hormat. Singgih Raden. Zainal Kabir yang meraih kain itu dengan tangan kanan. Di Jawa, bahkan seorang bangsawan sekalipun tidak patut menerima pemberian orang lain dengan tangan kiri. Tangan kanan Sayyid Ali Rahmat menggenggam yantra. Jelas dia tidak bisa menerima kain itu dengan tangan kanannya. Terima kasih paman, ucap Zainal Kabir. Singgih Raden. Begitu kain diterima, lelaki itu bersembah dada dengan taksim. Yantra di tangan Sayyid Ali Rahmat segera dibungkus dengan kain hitam tersebut. Tanpa disadarinya, seorang lelaki dengan rambut terurai mengawasinya lekat-lekat. Sorot matanya menampakkan ketidaksukaan. Begitu Sayyid Ali Rahmat berlalu bersama cantrik-cantriknya, dan kerumunan bubar satu demi satu sambil berkelisik. Lelaki itu bergerak mendekati rekahan. Dia berjongkok di sana. Matanya tetap memperlihatkan ketidaksukaan. Sayyid Ali Rahmat membawa yantra tersebut ke tajuk pasraman, menggantungnya pada saka kanan tajuk. Kemudian dia mengutus beberapa cantriknya yang lain untuk mengambil yantra di dekat Kalimas. Menyusul, Sayyid Ali Rahmat memerintah semua cantriknya agar menyisir wilayah Ngampel Denta untuk memastikan adanya rekahan-rekahan tanah lainnya. Menjelang siang, cantrik yang diutus ke Kalimas sudah pulang sambil membawa sebuah yantra lain yang bentuknya serupa dengan yantra yang ditemukan tadi pagi. Yantra tersebut digantung pula di saka kanan tajuk.
Menjelang asar, datang satu cantrik lagi membawa yantra yang ditemukannya di utara Kalimas. Bertepatan dengan itu, dua lelaki berpakaian tanda datang ke Tajuk Pasraman. Kedatangan mereka berdua menyita perhatian beberapa cantrik. Seorang cantrik sepuh menyambut mereka. "Sarwohayu ikang katemuan, Tuan." Cantrik sepuh itu bersembah dada, dibalas dengan sembah dada serupa oleh kedua tanda dari atas kuda mereka. "Kami utusan Rakrian Kanuruhan Kahuripan, Kanjeng Arya Lembusora, penguasa Ujung Galuh. Kami hendak menemui guru kalian." Cantrik sempuh bersembah dada kembali. "Mari, silakan masuk ke Tajuk, Tuan." Kedua tanda tersebut turun dari kuda. Dua kuda mereka diterima oleh dua cantrik lain untuk dicancang di tempat penambatan kuda. Dua tanda itu segera mengikuti sang cantrik sepuh memasuki Tajuk. Sayyid Ali Rahmat dan Zainal Kabir berdiri menyambutnya. "Assalamualaikum, Kanjeng. Hamba mengaturkan dua duta dari Kanjeng Rakrian Kanuruhan Kahuripan." Cantrik sepuh itu bersembah dada. "Waalaikumsalam." Dua tanda bersembah dada. Sayyid Ali Rahmat dan Zainal Kabir membalas serupa. "Selamat datang ke gubuk saya, Tuan. Silahkan duduk," sambut Sayyid Ali Rahmat. "Ah, Raden, tidak usah memanggil Tuan. Kami duta biasa. Jabatan kami di bawah mantri. Tidaklah patut Raden memanggil kami Tuan." Sayyid Ali Rahmat tersenyum. Dia memang belum paham sepenuhnya aturan yang berlaku di Kedaton Jawa. "Mari, silakan duduk, Paman, mari." Dua tanda itu bersembah dada terlebih dulu sebelum bersila di lantai Tajuk yang beralas permadani Tiongkok. Menyusul, Sayyid Ali Rahmat dan Zainal Kabir bersila menghadap mereka berdua. Kiranya kedatangan Paman berdua membawa perintah penting dari beliau, Kanjeng Rakrian Kanuruhan. "Begitulah, Raden. Kami berdua diutus untuk menyampaikan undangan secara lisan kepada Raden berdua. Kanjeng Rakrian Kanuruhan Arya Lembusora berkehendak untuk mengundang Raden berdua ke Puri Kanuruhan. Beliau ingin sekali berjumpa dengan Raden berdua, juga Raden Ayu Ageng Manila." "Istri saya?" "Singgih, Raden. Kanjeng Rakrian Kanuruhan mengenal istri saya?" "Singgih, Raden. Bagaimana bisa Rakrian Kanuruhan mengenal Nyi Ageng Manila?" Sayyid Ali Rahmat belum tahu, dan dia harus datang memenuhi undangan Rakrian Kanuruhan untuk mengetahuinya.